Kami dari tim Neckboy ingin menjelaskan tentang perangkat yang kami rancang pada ajang lomba Gemastik 2013 kategori Embedded System. Nama perangkat kami adalah Sistem Peringatan Dini Banjir secara online melalui Twitter berbasis image processing. Bagian-bagian dari alat ini adalah sebuah panel kontrol untuk mengatur kinerja dari sistem ini yang terdiri dari keypad 4x4, LCD karakter 16x2, Raspberry Pi, wireless router. Dan untuk simulasi pintu air, di sini ada water level dan kamera webcam yang terhubung ke Raspberry Pi, di mana kamera ini akan memantau ketinggian air pada perangkat simulasi ini. Perangkat tambahan yang digunakan adalah sebuah laptop untuk meremote atau mengakses grafik user interface dari Raspberry Pi yang terhubung secara jaringan kabel menuju Raspberry Pi. Pada perangkat simulasi pintu air, terdapat dua buah keran. Yang pertama adalah keran untuk memasukkan air, dan yang kedua adalah untuk mengeluarkan air. Tujuannya agar volume air di dalam perangkat ini dapat naik atau turun sesuai dengan kebutuhan peragaan atau demo. Bila keran dibuka, maka volume air di dalam perangkat ini akan turun. Ini untuk mensimulasikan air yang surut. Kalau diperhatikan, volume air akan turun sedikit demi sedikit. Ini adalah bagian dari perancangan mekanik alat peraga. Perangkat berikutnya adalah modul kontrol yang berupa perangkat elektronik yang berisi keypad 4x4 dan LCD 16x2 untuk melakukan pengaturan sistem, sebuah perangkat Raspberry Pi, dan modem wireless. Modul panel ini digunakan untuk melakukan pengaturan sistem, seperti mengambil IP address untuk melakukan pengecekan apakah sudah terhubung jaringan atau belum, melakukan ping ke suatu IP, melakukan kalibrasi, di mana menunya adalah input tinggi air sekarang, lalu maksimum level dari water level atau meteran ketinggian air, lalu settingan untuk interval. Interval ini untuk interval waktu pengambilan sampling gambar untuk melakukan shutdown perangkat dan restart perangkat. Pengujian pertama yang akan kami lakukan adalah menguji konektivitas antara webcam dengan prosesor Raspberry Pi. Seperti kita lihat, konfigurasi sistem menghubungkan antara webcam dengan Raspberry Pi melalui port USB. Ini menunjukkan bahwa kamera sudah dapat diakses oleh prosesor Raspberry Pi. Pengujian kedua yang akan kita lakukan adalah untuk menguji sampel sederhana pengolahan citra yang dapat dilakukan oleh Raspberry Pi menggunakan webcam. Seperti contohnya adalah mengubah gambar
menjadi grayscale dan hitam putih. Seperti kita lihat di layar, gambar kiri atas merupakan gambar hasil tangkapan kamera. Yang di bawah adalah hasil grayscale, lalu hasil segmentasi objek menjadi gambar binary atau hitam putih. Ini menunjukkan bahwa sistem sudah dapat melakukan pengolahan citra sederhana, yaitu mengubah gambar RGB menjadi grayscale dan dilakukan segmentasi data menggunakan threshold sehingga menjadi data hitam putih. Pengujian ketiga yang akan kami lakukan adalah untuk menguji metode Region of Interest atau ROI, di mana ROI berguna untuk membatasi daerah pengamatan agar tidak terlalu luas dan hanya terfokus pada daerah yang ingin diamati. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi noise dan distorsi yang mungkin terjadi pada saat sistem berjalan. Pada layar akan terlihat dua buah gambar, di mana yang sebelah kanan adalah gambar full wilayah tangkapan kamera, sedangkan yang kiri adalah hasil pembatasan menggunakan Region of Interest. Hal ini membuktikan bahwa metode Region of Interest sudah dapat berjalan pada sistem ini. Metode Region of Interest ini berguna untuk mengurangi noise dan distorsi yang mungkin terjadi pada tangkapan citra dari webcam. Pengujian berikutnya adalah untuk pengujian auto thresholding atau thresholding otomatis menggunakan metode segitiga dan metode opsi. Cara pengujian adalah dengan menjalankan sebuah program bernama auto threshold. Setelah menjalankan program, akan muncul 3 layar yang menunjukkan, pertama adalah gambar full hasil tangkapan kamera. Yang kedua adalah hasil thresholding otomatis menggunakan metode segitiga atau triangle dan metode opsi. Di sini kita dapat melihat bahwa segmentasi objek berhasil dilakukan. Lalu yang gambar ketiga adalah hasil pembacaan kamera yang sudah dapat membedakan water level dengan ketinggian air. Ini adalah gambar water level yang ada pada sistem peraga. Dan ini adalah hasil tangkapan kamera dan pengolahan citra untuk membaca ketinggian air. Berikutnya kami akan memperagakan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan kalibrasi. Hal ini ditujukan agar kamera dapat membaca ketinggian water level dan sistem dapat menghitung ketinggian air pada saat ini. Caranya adalah dengan masuk menu kalibrasi,
lalu memasukkan tinggi air sesuai dengan level air yang terbaca pada water level. Pada perangkat ini terlihat bahwa level air saat ini adalah 500 cm. Dan setelah melakukan setting kalibrasi pada panel kontrol, kita akan menjalankan program kalibrasi pada sistem. Dengan menjalankan sebuah program bernama Calibrate, ditunggu sampai segmentasi objek berhasil, maka kalibrasi telah selesai. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap settingan yang telah kita lakukan dengan menjalankan sebuah program bernama checker. Maka ketinggian air akan terbaca oleh program. Apabila pada simulasi air dinaikkan dengan membuka keran, membuka keran, maka kita dapat melihat bahwa ada kenaikan tingkat air menuju 575 cm dan naik terus kotak berwarna hijau menunjukkan ketinggian air yang terus meningkat. Semakin kecil dimensi tinggi dari kotak berwarna hijau, itu menunjukkan level air semakin meningkat. Apabila sudah memasuki level waspada atau siaga 3, bahwa sistem akan memberi peringatan dini akan terjadinya banjir. Setelah alarm berbunyi, maka kita dapat melihat bahwa sudah otomatis mengupdate ke Twitter beserta gambar ketinggian air. Ketinggian air di pintu air Manggarai 703 cm pada tanggal 18 September 2013 jam 1:10.